Tamriel adalah latar tempat bagi game franchise The Elder Scrolls dan benua Tamriel terdiri dari 9 provinsi. Namun saya akan membahas satu per satu. Halo Li, kembali lagi di channel PSP Crew. Kali ini saya akan membahas tentang provinsi Black Marsh. Black Marsh, juga dikenal sebagai Argonia, adalah salah satu dari 9 provinsi Tamriel. Ini adalah rumah bagi Argonian, penduduk asli reptil dari hutan hujan rawa ini. Provinsi ini dipenuhi dengan jalur air, pedalaman yang luas, dan rawa-rawa yang tak dapat ditembus. Dunmer dari House Dress telah lama menyerbu provinsi ini untuk mendapatkan budak. Sampai perbudakan dilarang di Morrowind pada akhir era ketiga. Setelah krisis Oblivion, Black Marsh adalah salah satu provinsi pertama yang berhasil memisahkan diri dari kekaisaran. Argonian, salah satu dari sedikit ras yang sama sekali tidak terkait dengan manusia dan elf, karena merupakan keturunan langsung dari His. Penuh teka-teki cerdas, bangsa Argonian adalah ahli taktik gerilya, dan kemampuan alami mereka sangat cocok dengan tanah air mereka yang berawa. Mereka telah mengembangkan kekebalan terhadap penyakit yang telah merenggut nyawa banyak calon penjelajah di wilayah tersebut, dan mereka mampu menjelajahi lokasi bawah air dengan mudah karena kemampuan mereka untuk bernapas di bawah air. Argonian, ras naga, adalah yang tinggi, bersisi hitam, dan menyerupai ular berbisa. Mereka biasanya dicap sebagai preman kejam dan penyelundupan narkoboy, dan mereka hampir tidak pernah meninggalkan Black Marsh, jarang kali berinteraksi dengan non-Argonian. Lilmotid. Lilmotid adalah ras binatang misterius yang sudah lama tidak terlihat dan dianggap telah punah. Nasib mereka tidak diketahui, dan satu-satunya informasi tentang mereka tercantum dalam paduan saku kekaisaran. Seperti Khajiit dan Argonian, mereka berbentuk humanoid dan berpenampilan seperti rubah. His memiliki sifat halusinogenik ketika digunakan oleh spesies non-Argonian, menyebabkan mereka menganggap warga sipil dan musuh sebenarnya sebagai musuh mereka. Hanya Argonian yang dapat menelan getah His untuk merasakan efek penuhnya tanpa reaksi negatif. His juga tampaknya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara telepati dengan orang-orang yang menelan getah pohonnya. Pemerintahan. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjadi badan penguasa di Black Marsh. Salah satu kemungkinannya adalah Ancillel, yang tampaknya bertanggung jawab atas Black Marsh setelah krisis Oblivion. Mungkin fraksi politik di Black Marsh yang merupakan bagian dari invasi Morrowind. Karena terdapat juga referensi mengenai Raja Argonian dan pengadilan kerajaan Argonian, ini merupakan badan pemerintahan pusat. Kemungkinan lain adalah bahwa His mengendalikan pemerintah dengan cara tertentu atau setidaknya memiliki pengaruh di dalamnya. Selama dinasti Septim muncul posisi sosial politik yang dikenal sebagai Arcane, yang terdiri dari penduduk asli Argonian yang telah berasimilasi ke dalam budaya kekaisaran. Mereka bertugas sebagai penasihat dan gubernur untuk daerah pedesaan, beberapa bahkan memiliki perkebunan budak. Militer. Ancillel mungkin merupakan fraksi militer di Black Marsh. Selama era kedua, 2 legion unit palang yang dikenal sebagai Selbak membantu pasukan Nord dan Dunmer dalam mengembalikan keadaan invasi Akaviri. Tidak diketahui apakah mereka masih ada hingga era keempat. Shadow Scales adalah Argonian lahir di bawah tanda bayangan di Black Marsh. Mereka dilatih sejak kecil dalam seni menyelinap dan bertarung. Shadow Scales mengabdi kepada negara mereka sebagai pembunuh bayaran. Secara historis, mereka telah digunakan oleh Raja Argonia sebagai cara untuk mengakhiri konflik dan perang tanpa pertumpahan darah besar. Saat berada di bawah kekuasaan kekaisaran, Black Marsh berada di bawah perlindungan Legiun Kekaisaran. Legiun bekerja untuk pemerintah kekaisaran dengan dukungan dari kaisar. Pada masa damai, para legioner bertugas sebagai penjaga dalam perang. Mereka telah digunakan sebagai pasukan invasi. Dalam pertempuran, Legiun Kekaisaran adalah kekuatan yang ditakuti dan tak terhentikan. Jumlah mereka yang besar dan disiplin yang ketat menyebabkan bahkan pasukan yang paling berpengalaman pun mempertanyakan taktik mereka.
Dengan barisan yang luas yang terdiri dari ratusan tentara yang disiplin, Legiun Kekaisaran adalah kekuatan yang tidak boleh dianggap remeh. Namun, hutan lebat dan rawa-rawa berbahaya di provinsi tersebut biasanya menghalangi setiap upaya invasi. Selain itu, kemampuan adaptasi alami Argonian terhadap tanah air mereka telah menyebabkan banyak upaya invasi. Geografi. Penggambaran tentang Black Marsh dan kaum Argonian. Nama Black Marsh diberikan kepada bagian Argonia yang ditaklukkan oleh Kekaisaran kedua pada era pertama. Meskipun Argonia mencakup wilayah selatan Morrowind, seperti Morrowind, wilayah ini tidak pernah berhasil diinvasi, tetapi sebaliknya digabungkan secara damai. Sebagai besar provinsi ini adalah rawa-rawa, dengan bagian pulau selatan menyerupai jaringan pulau-pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai yang saling bersilangan. Sedikit yang diketahui tentang ukuran sebenarnya dari Argonia, kecuali bahwa Lilmoth terletak 15 mil dari Teluk Topal. Provinsi Black Marsh meliputi wilayah paling tenggara di antara benua. Black Marsh juga mengalami jenis hujan unik yang kadang-kadang disebut oleh penduduk daerah tersebut sebagai hispis, sering disertai guntur dan kabut tebal. Hujan ini digambarkan sebagai neraka hujan kuning coklat yang berbau busuk. Kota-kota besar yang ada di Black Marsh. Arkon, sebuah kota yang terletak di tenggara Black Marsh. Pada tahun 187 era keempat, pendengar Alisane Dubre menyebutkan kepada Rasha, seorang pembicara, tentang memulai kembali pelatihan untuk Shadow Scales di Arkon. Usulan tersebut tidak ditolak karena kurangnya sumber daya. Black Rose, sebuah kota Argonian besar yang terletak di wilayah selatan Black Marsh, terutama Nioles Ulward yang dikenal sebagai yang perkasa berasal dari kota ini. Murkwalk berada di dekat kota ini yang merupakan hutan yang dikunjungi sang juara abadi untuk mendapatkan bagian dari tongkat kekacauan. Gideon, sebagai kota besar di Argonia, kota ini pertama kali didirikan oleh bangsa Aelid dan terletak di bagian paling barat Argonia dekat perbatasan Cyrodiil. Hellstrom, kota ini terletak di tengah Argonia. Kota ini belum pernah dicapai oleh Kekaisaran Cyrodiilic dan oleh karena itu merupakan ibu kota Black Marsh non-kekaisaran. Lilmoth adalah kota paling selatan di Black Marsh dan telah digambarkan sebagai permata yang membusuk dari Black Marsh. Soulrest adalah kota besar yang terletak di selatan Black Marsh di tempat banyak orang pergi untuk dimakamkan. Stromhold, salah satu kota besar di Argonia. Kota ini awalnya didirikan oleh bangsa Aelid dan terletak di bagian utara Argonia. Thorn adalah kota di Black Marsh yang dekat dengan perbatasan Morrowind. Kota ini adalah kota paling timur laut di Black Marsh. Ekonomi. Black Marsh terus menjadi wilayah yang terbelakang secara ekonomi menurut standar kekaisaran. Sebagian besar pertanian ditanam oleh lebih banyak yang diekspor ke luar negeri. Namun perdagangan tidak terlalu sukses karena hasil panen biasanya tiba di pasar Cyrodiil dalam keadaan busuk karena membutuhkan waktu yang sangat lama bagi barang untuk sampai ke pasar. Investasi besar yang dilakukan untuk meningkatkan jalur perdagangan Black Marsh hanya menghasilkan sedikit keberhasilan. Kepercayaan. Sedikit informasi yang diketahui tentang kepercayaan di Argonian. Namun, beberapa pengetahuan tentang kepercayaan unik ini diketahui oleh non-Argonian. Hal terpenting yang perlu diketahui tentang mereka adalah ikatan erat antara pohon His yang aneh dan Argonian. His adalah jenis pohon unik yang tumbuh di sekitar Black Marsh dan sangat dihormati oleh penduduknya. Pohon ini menurut Argonian cerdas dan sepenuhnya sadar. Budaya. Sangat sedikit yang diketahui tentang budaya Argonian pada era keempat. Medan yang sulit di rawa hitam ditambah dengan kebijakan isolasionis yang tampaknya dari bangsa Argonian menjadikan hal ini sebagai besar misteri. Demografi. Selain Argonian reptil yang saat ini merupakan penduduk Black Marsh yang paling terlihat dulunya terdapat suku-suku manusia yaitu Contrini, Orma, Yespes, Horwali, dan suku-suku duyung Aelid, Barsaipik, dan Veloti Cantemirik. Dan bahkan sebuah suku yang mungkin terkait dengan kajit dari Elsewhere Lilmothit yang merupakan rubah yang tinggal di Black Marsh. Beberapa dikirim ke provinsi tersebut sebagai pengungsi atau tahanan, yang lain menetap di sepanjang jalur air pesisir dan beradaptasi dengan lingkungannya yang aneh dan biasanya tidak sehat. Mereka diperkirakan telah punah karena flu Kanaten. Ada juga ras Argonian yang disebut naga. Mereka umumnya tinggal di rawa-rawa bagian dalam Black Marsh dan memiliki sedikit sekali kontak dengan Imperial dan ras lain bukan penduduk asli Black Marsh atau seorang pendatang. Sejarah. First Era.
Sedikit yang diketahui tentang apa yang terjadi di Argonia atau Argonian secara umum selama sebagian besar era pertama, karena sedikitnya Argonian yang meninggalkan provinsi tersebut dan mereka sendiri tidak membicarakan sejarah mereka dan lebih memilih untuk mengintegrasikan diri ke dalam budaya Tamriel yang lebih besar. Tetap independen dari Kekaisaran Tamriel hingga abad ke-29 era pertama. Diketahui bahwa terdapat usaha bandit dan pencuri yang sangat sukses yang telah lama mengeksploitasi rawa-rawa di Tamriel bagian tenggara yang dipimpin oleh brigadir yang paling terkenal yaitu Red Brahman. Garis pantai di Banjar Teluk Topal telah menjadi terkenal karena aksi pembajakan akibat para bandit dan pencuri ini, dan pada tahun era pertama 1033 Permaisuri Hestra menuntut kepala Brahman. Bangsa Argonian dikalahkan oleh Kekaisaran Reman pada tahun era pertama 2811 dalam pertempuran Argonia. Setelah kekalahan ini, bangsa Argonia mundur ke Helstrom, di mana pasukan imperial tidak mau mengikuti mereka. Para pedagang budak mengeksploitasi bangsa Argonian dan seluruh suku Argonian diseret sebagai dalam rantai ke tanah Danmer. Dinasti Panglima Perang dibentuk oleh mantan perwira imperial yang mendapatkan reputasi tirani bahkan di masa-masa kelam itu. Tanah yang dulunya merupakan sebuah tempat perlindungan bagi para penjahat Tamriel kini menjadi negara penjara terbesarnya. Siapapun yang dianggap terlalu berbahaya untuk ditahan di penjara beradab di provinsi lain dikirim ke Black Marsh. Second Era. Bahkan sedikit yang diketahui tentang Argonian di era kedua. Satu-satunya peristiwa yang tercatat terjadi pada tahun 560 era kedua, ketika Argonian membalas menindas tirani mereka dengan flu kanaten. Apakah flu kanaten yang mengerikan itu muncul karena sebab alami atau diciptakan oleh seorang dukun Argonian sebagai pembalasan atas penindasan mereka? Wabah dimulai di Stromhold pada tahun 560 era kedua dan dengan cepat menyebar ke setiap sudut Black Marsh, membunuh semua orang yang bukan dari ras reptil. Selama ini lebih dari 40 tahun wabah itu menyerang provinsi, menghancurkan seluruh budaya, terutama Kotiringi, dan mengusir orang luar dari tanah tersebut. Third Era. Pada era ketiga, sebagian besar Argonia yang diasimilasi ke dalam kekaisaran kecuali Helstrom. Helstrom terletak di tengah Mulkwood, sebuah daerah rawa di tengah Argonia di mana hampir tidak mungkin bagi non-Argonian untuk berpergian sehingga merupakan pusat rawa hitam non-kekaisaran. Disinilah yang juga pemberontakan perang Arnesian yang terjadi selama simulacrum kekaisaran menyaksikan Argonian membalas dendam atas perbudakan mereka derita dari keluarga Dres. Pada sekitar tahun 200 era ketiga, pada masa pemerintahan Kataria, terjadi pembantaian di desa Armanias karena kurangnya baju besi yang memadai. Pada tahun ke-398 era ketiga, Deku Muscoti adalah seorang juru tulis senior di Komisi Bangunan Lord Vanek. Ia ditugaskan untuk meningkatkan perdagangan di wilayah Mars. Krisis Opvilion. Dalam krisis Opvilion, bangsa Argonian siap menghadapi penjajah Daedra berkat His. Ansilel memimpin mereka dan mereka berhasil mengusir Daedra, mengikuti mereka kembali ke gerbang Opvilion. Setelah itu, Argonia memisahkan diri dari kekaisaran, menjadikan Black Marsh sebagai provinsi independen. Fourth Era. Setelah Tahun Merah, pada tepatnya tahun 5 era keempat, bangsa Argonian yang kini dipimpin oleh Ansilel menyerbu Morrowind dan menaklukkan sebagian besar wilayah selatan provinsi tersebut dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Perang Aksesi. Mereka hanya berhasil dipukul mundur oleh House Redoran setelah menghancurkan sebagian besar wilayah selatan termasuk bekas ibu kota Morrowind, yaitu Mount Holt. Mereka tampaknya bersikap netral terhadap permusuhan yang sedang berlangsung antara Kekaisaran dan Aldmeri Dominion. Itulah tadi beberapa kisah tentang provinsi Black Marsh yang ada di benua Tamriel. Jika kalian memiliki pendapat lain, monggo tulis di komen. Jangan lupa pantengin terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik tentang dunia game dan lain-lain. Ataupun tutorial dadakan dari saya, dan salam PSP Crew.